Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Masito, NIM 2019-12246 dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari proposal yang telah saya buat dengan judul proposal Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal, Rasio Intensitas Persediaan, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak, Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Latar belakang. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi perekonomian dalam suatu negara, terutama di negara Indonesia. Dilihat dari sudut pandang pemerintahan, pajak merupakan pendapatan yang besar bagi negara. Namun, hal ini berbeda bagi perusahaan. Pajak dianggap sebagai sebuah beban karena dapat mengurangi pendapatan perusahaan sehingga berefek mengurangi laba perusahaan. Penekanan beban pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak seperti penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisiensikan pembayaran jumlah pajak yang terutang, menurut Zain tahun 2007. Perusahaan selalu ingin memperkecil pembayaran pajak karena tujuan perusahaan sendiri adalah mengoptimalkan laba. Dan menurut perusahaan, pajak merupakan beban yang sangat signifikan bagi perusahaan itu sendiri. Industri manufaktur di Indonesia juga tidak pernah terlepas dari isu penghindaran pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak diantaranya yakni pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, rasio intensitas modal, rasio intensitas persediaan, dan kualitas audit. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama, apakah pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Kedua, apakah rasio intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Yang ketiga, apakah rasio intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Dan yang keempat, apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Untuk tujuan penelitiannya yakni untuk menguji secara empiris pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, rasio intensitas modal, rasio intensitas persediaan, dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak. Tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, saya lebih mengutamakan pada teori keagenan sebagai penimbang biaya dan manfaat penghindaran pajak untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal. Kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan, antara lain denda, dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik, dan juga merupakan suatu proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Dalam teori keagenan, dinyatakan bahwa adanya kontrak antara pihak pemberi wewenang kepada pihak yang didapatkan wewenang kepada manajer untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan para pihak pemilik saham, dengan mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada pihak agen, menurut Jensen dan McCling tahun 1976. Metodologi penelitian. Untuk jenis penelitiannya, di sini saya menggunakan studi kausal, yakni penelitian yang menunjukkan hubungan antar variabel dependen dan independen, dan juga menggunakan pendekatan kuantitatif atau data yang berbentuk angka atau bilangan yang dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistik. Dan sumber datanya menggunakan sumber data sekunder dari hasil laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2021. Dalam pengumpulan data, di sini saya menggunakan dokumentasi, yakni mengumpulkan data dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Selain itu juga menggunakan metode studi pustaka, atau mengkaji dan menelaah berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Populasi dan sampel pada penelitian ini terdiri dari 103 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2021. Sedangkan untuk analisis data, di sini saya menggunakan analisis regresi linear berganda. Sekian pemaparan proposal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dan jika ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah melihat dan mendengarkan. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.